Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Audi Muazim, NPM E1D019087 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan tugas pembentukan harga produk pertanian yang diampu oleh Ibu Rida Rizky Novanda. Untuk yang pertama, grafik di atas adalah grafik diskriminasi derajat ke-1 tanpa HFPD. Perusahaan akan menetapkan harga jual sebesar P3 dan menjual sebanyak Q3 unit. Karena pada harga tersebut perusahaan akan memperoleh laba maksimum, yaitu ketika MR sama dengan MC yang berpotongan di titik D, atau disumsi perusahaan beroperasi dengan MC yang konstan atau MC sama dengan AC. Laba maksimum yang diperolehnya sebesar segi 4 P6 HD P3, padahal pihak konsumen sebenarnya bersedia atau berani membeli, atau WTP yaitu willing to pay, dengan harga di atas P3. Diskriminasi derajat ke-1. Selisih P3 atau harga aktual dengan harga di atas P3 yang seharusnya dibayarkan merupakan benefit bagi konsumen. Benefit inilah yang disebut dengan surplus konsumen atau konsumen surplus. Gambar berikut menjelaskan bahwa pada tingkat harga P3, konsumen memperoleh surplus konsumen seluas segitiga DAP3. Dalam ilmu ekonomi, surplus konsumen merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi surplus konsumen berarti semakin makmur masyarakat, dan begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, surplus konsumen adalah selisih antara suggestion price harga tertinggi yang dibayar konsumen dengan harga benar-benar bayar oleh konsumen, atau selisih antara nilai barang yang diterimanya dengan nilai aktual yang dibayarkannya pada penjual. Dari strategi FPD, perusahaan akan menentukan harga yang berbeda untuk setiap unit penjualan hingga batas terendah di P6. Misal harga ditetap pada P1, maka perusahaan akan memperoleh laba sebesar segi 4 P6 BP1 dan seterusnya hingga P6. Perusahaan tidak akan menetapkan harga di bawah P6 karena lebih rendah daripada biaya atau unitnya atau AC. Dengan menerapkan strategi FPD, maka laba perusahaan bertambah besar segitiga HGD ditambah DAP3, atau secara keseluruhan sekarang menjadi segitiga P6GA. Dengan diterapkannya FPD, maka surplus konsumen atau segitiga DAP3 menjadi hilang karena diambil atau capturing seluruhnya oleh produsen dalam bentuk peningkatan laba. Dari ide utama diskriminasi harga adalah memaksimalkan laba perusahaan dengan mengoptimalisasi heterogenis WTP konsumen. Kembali ke gambar di atas, ketika perusahaan menetapkan harga P3, sebetulnya konsumen bersedia atau mampu membelinya dengan harga di atas P3, sehingga surplus konsumen secara keseluruhan adalah segitiga DAP3. Secara matematis, surplus konsumen atau CS dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. CS sama dengan sigma N dalam kurung PI delta OI sama dengan PN dikali ON, yaitu persamaan pertama. Q sama dengan 1. Dari fungsi permintaan individu ke I, PI sama dengan alfa ditambah beta QI, maka persamaan di atas berubah menjadi CS sama dengan sigma N dalam kurung alfa ditambah QOI delta OI dikurang PN ON, merupakan persamaan kedua. Diasumsikan perusahaan menghadapi fungsi permintaan yang linear dan AQ mendekati 0, maka CS dapat dihitung. CS sama dengan sigma N 1/2 dari alfa min PN dikali ON, merupakan persamaan ketiga. Lanjut ke soal yang kedua. Dari gambar di atas adalah gambar grafik diskriminasi derajat kedua. Pada tingkat penjualan antara Q1 min Q1, setiap penambahan volume penjualan satu unit akan meningkatkan hasil penjualan atau total revenue atau TR sebesar OP2, sehingga marginal revenue atau MR pada tingkat penjualan tersebut ditunjukkan oleh garis TU. Diskriminasi derajat kedua. Pada tingkat penjualan tersebut perusahaan memperoleh laba segi 4 P2UBW, begitu seterusnya, sehingga kurva MR secara keseluruhan merupakan garis bertingkat atau series of P2S TU VWX. Penjual tidak akan menjual lebih dari OQ3 unit
karena akan merugi, yaitu P kurang dari AC. Secara keseluruhan, perusahaan memperoleh laba sebesar luas daerah yang berwarna hitam. Berbeda dengan FPD yang dapat meraup seluruh surplus konsumen. SPD hanya mengambil sebagai surplus konsumen. Misalkan perusahaan menetapkan pada harga P3, maka surplus konsumen yang diambil oleh perusahaan hanya sebesar luas daerah P3W VUTSP, bukan segitiga P3WP. Lanjut untuk soal ketiga, laba maksimal diperoleh bila perusahaan menjual sebanyak Q total unit, yaitu ketika MR total atau jumlah horizontal kurva MR dan MR2 sama dengan MC. Q total unit tersebut merupakan penjumlahan Q1 unit di pasar 1 karena harga jualnya ditetapkan P1 untuk memenuhi kondisi MR1 sama dengan MC, dan Q2 unit di pasar per 2 karena harga jualnya ditetapkan P2 untuk memenuhi kondisi MR2 sama dengan MC. P1 ditetapkan lebih tinggi daripada P2 karena elastisitas harga di pasar 1 lebih rendah atau lebih inelastis daripada pasar 2. Dari pasar 1 diperoleh laba seluas segi 4 ABP 2C dan di pasar 2 seluas segi 4 DEP 2C. Lanjut untuk soal keempat. Gambar grafik di atas juga menjelaskan hal yang sama dengan grafik diskriminasi derajat ketiga, namun dengan asumsi marginal cost atau MC konstan atau MC atau sama dengan AC. Luas segi 4 yang berwarna hitam menunjukkan besarnya laba yang diperoleh setiap pasar, yaitu pasar 1, pasar 2, dan pasar secara keseluruhan. Lanjut untuk soal yang kelima, kondisi TDP. Kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis seperti berikut ini. Misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1, Q1 sama dengan 100 kurang 2P, dan di pasar 2, Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P, maka TC sama dengan 10Q ditambah 0,1 Q kuadrat sama dengan MC sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. Berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2 dan jelaskan perbandingannya. Q1 sama dengan 100 kurang 2P, Q2 sama dengan 50 kurang 0,5P. Jadi total 150 dikurang 2,5P. Inverse dimension, P sama dengan 50 dikurang 0,5 Q1, TR1 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat, P sama dengan 100 kurang 2 Q2, TR2 sama dengan 100 Q2 dikurang 0,5 Q2 kuadrat, P sama dengan 60. Fungsi marginal revenue MR1 sama dengan 50 Q1, MR2 sama dengan 100 dikurang 4 Q2, MR total sama dengan 60 dikurang 0,8 total. Biaya perusahaan dinyatakan dalam bentuk persamaan. TC sama dengan 10 Q ditambah 0,1 Q kuadrat, MC sama dengan 10 tambah 2 Q, MR sama dengan MC 60 dikurang 0,8 Q 10,2 Q. Perhatikan total penjualan. MC sama dengan 10 ditambah 0,2 dikali 50 sama dengan 20. MR1 MC 50 dikurang Q1 sama dengan 20, Q1 sama dengan 30 unit. MR2 MC sama dengan 100 dikurang 4 Q2 sama dengan 20, Q2 sama dengan 20 unit. Penentuan harga di setiap pasar adalah 30 sama dengan 102 dikurang 2P, P1 sama dengan P35, dan 50 dikurang 0,5P, P2 sama dengan 60. Perbandingan elastisitas harga di pasar 1 E1 sama dengan persen delta Q1 per persen delta P1 sama dengan P1 per Q1 delta Q1 per delta P1, atau E1 sama dengan Q35 per 30 dikali min 2 sama dengan min 2,33. Elastisitas harga di pasar 2 dengan nilai P1 sama dengan 35 adalah E2 sama dengan persen delta Q2 per delta P2 sama dengan P2 per Q2 dikali delta Q2
per delta P2 atau E2 sama dengan 60 per 20 sama dengan 1,5. Yang kedua, hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. Total revenue TR1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat sama dengan 50 dikali 30 ditambah 0,5 dikali 30 kuadrat sama dengan 1950 satuan uang. TR2 sama dengan 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat sama dengan 100 dikali 20 ditambah 2 dikali 20 kuadrat sama dengan 2.800 satuan uang, sehingga totalnya 4.750 satuan uang. Total cost sama dengan 10 dikali 30 tambah 20 sama dengan 0,1 di 30 ditambah 20 kuadrat sama dengan 750 satuan uang. Laba 4.000 satuan uang. Yang ketiga, apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara matematis. Tanpa diskriminasi harga, maka laba yang diperoleh sama dengan penjualan total, yaitu Q total sama dengan 50 unit. Harga jual P sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total, yaitu P sama dengan 75. TR sama dengan 75 kali 50, yaitu 3.750. TC sama dengan 70 kali 75 sehingga labanya adalah 2.400.375. Kesimpulannya, total laba dengan diskriminasi harga sebesar 400 lebih besar dari laba tanpa diskriminasi harga, yaitu sebesar 2.437,5. Maka diskriminasi tersebut berhasil. Baiklah, terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.